Dukun itu cuma ada dua, kalau nggak nipu ya cabul. Mereka ngelaporin pesulap merah karena menghina profesi katanya, terus bikin job mereka sepi. Lah katanya ada penglaris sama pesugihan, kok jobnya sepi? Kan aneh ya. Nggak takut disantet? Ya welcome, ayo. Malah saya sering godain Coba dukun malah. alat-alat tuh Bang Mane. Belum tahu deh. Alat musik. Belum bisa nyantet dia belum tahu. Waduh. Siap dicoba? Boleh, ayo. Benar. Iya bener kalau Siapin ya. Oh, makanya di channel saya tuh pada saat pembuktian santet banyak dukun-dukun yang minta maaf dan mengakui diri sebagai penipu. Gitu. Karena mereka mau sampai datang ke studio saya atau ke kantor saya karena saya janjiin kalau berhasil santetnya ngebuat saya dalamnya ada paku atau saya sakit dalam hitungan berapa hari sesuai ketentuan mereka, itu saya kasih rumah bebas tunjuk dimanapun. Tapi kalau bisa jadi pick 2. Ya dulu saya lebih sakti Pak Haji. Oh, gitu. Dulu saya bisa nurunin rantai emas. Saya woi. Kalau sekarang udah tobat. Dulu ada yang kurang gizi, saya turunin susu Pak Haji dari langit. Berarti di langit ada kambing, ada sapi. Ya itu Kak Romlah itu. Kak Roma. Bukan, kalau Kak Romlah kan bantuan dari Allah. Iya. Keajaiban ini Kak Romlah. Jadi keajaiban saya memang. Saya bahkan nggak mau deket-deketin kuburan tuh karena kalau saya datang ke kuburan, bangun Pak Haji, salam sama saya. Nggak percaya kan? Percaya Haji. Ya itu saking saktinya iya. Pernah nggak buka kuburan terus ada yang baca Quran di kursi emas ini? Waduh. Belum pernah lihat kan? Belum pernah itu. Kalau saya udah pernah. Oh pernah kayak gitu? Pernah dengar. Oh pernah. Lihat belum pernah. Kalau saya Tapi datang ke saya situ, percaya oh percaya. bahwa itu bohong. Apa yang membuat Anda terpanggil untuk merungkat ya para dukun-dukun ini? Anda tahu risikonya tuh nggak kecil ya. Betul. Karena menegakkan amar ma'ruf mah kecil itu. Iya. Nyuruh orang berbuat baik mah nggak ada yang ngambek. Tapi begitu Anda mencegah kemungkaran, yang mungkar ini ngamuk. Iya benar. Pasti akan mempersekusi Anda dan sebagainya. Parah betul. Pertama sih keresahan gara-gara kalau dulu main sulap, misalkan kayak kebal-kebalan gitu, pasti dibilangnya di komentarin, ini mah trik, ini mah bohongan gitu. Tapi giliran mereka-mereka yang berkostum agama main kebal-kebalan, bilang ini ilmu-ilmuwan, dipercaya. Nah, padahal yang kita praktekkan sama gitu. Terus juga ketika saya udah jalani, kok dipermudah sama Allah Azza wa Jalla. Nah, dari situlah saya ngerasa jangan-jangan saya ditakdirkan sebagai batu penahan ombak. Sampai saya punya pikiran gitu. Niatnya adalah saya khawatir di kemudian hari, di hari kehidupan berikutnya, kalau saya nggak meneruskan ini dan saya berhenti edukasi, nanti di kehidupan berikutnya ketika saya bertemu sama Allah Azza wa Jalla, nanti saya ditanya nih, lu gue udah titipin pengetahuan kok lu nggak sampein gitu. Bahayanya. Jadi saya lebih baik dihujat atau difitnah kayak gimana di dunia ini daripada nanti di kehidupan berikutnya saya ditanyain begitu sama Allah, saya nggak bisa jawab. Nah kalau sekarang kan saya bisa jawab dengan pedenya. Ya Allah, saya udah berusaha untuk edukasi di YouTube, di TV. Sehari waktu itu saya nerima jadwal 4 kali untuk edukasiin bahwa dukun itu cuma ada 2, kalau nggak nipu ya cabul gitu. Nah kembali lagi, keajaiban itu berasal cuma dari Allah Azza wa Jalla, saya bilang kayak gitu. Nah ketika Allah suatu saat nanti nanya ke saya bisa jawab kayak gitu. Deddy Corbuzier termasuk yang bilang ke saya, Master Deddy itu bilang, Sel, mendingan berhenti aja dah, karena resiko yang lu alamin sama duit yang lu dapetin jauh lebih tinggi resikonya gitu. Saya bilang kan, Master Deddy, yang saya cari bukan duit. Kalau saya nyari duit udah jadi pesulap aja, hidup tenang, panggung ke panggung gitu. Cuma kan memang ada tanggung jawab yang saya rasa nih kalau nggak disampaikan bahaya nih. Nanti kalau ada orang yang percaya dukun, ngerinya malah ke saya. Allah mempertanggungjawabkan. Tapi kalau sekarang ada orang yang tetap percaya dukun, kan ada yang misalkan dia bilang, ya Allah nggak ada yang ngasih tahu saya kalau keajaiban dukun itu palsu. Nah, saya bisa bilang enggak. Saya udah edukasikan di semua platform. Ada yang tahu ya Allah, tapi dia diam aja ya. Itu bahaya tuh. Mana itu orang yang mana? Wah, itu ditarik nanti kan bahaya. Betul. Iya, saya berharap masyarakat Indonesia itu kalaupun kepepet sama masalah, jangan percaya sama orang yang ngakunya bisa ngeliat lah. Ketika kepepet masalah dalam hal ekonomi atau apapun, ujung-ujungnya
lari ke orang yang bisa ngelihat, dibilangnya ritual ini ritual itu. Bahkan Pak Haji ada yang ngelapor ke saya Pak Haji, istrinya dipakai sama dukun 3 kali sehari, 3 kali sehari. Gara-gara waktu itu kerjaan dipecat, terus ekonomi kontrakan juga nggak terbayar, akhirnya nelfon konsultasi, dibilangnya katanya kamu siapin aja nanti ritualnya ini nanti dalam 7 hari dia akan berubah jadi uang, akan datang uang goib gitu, 1 miliar katanya. Udah dipenuhi semua, kok nggak berubah, nggak muncul duitnya. Manggil lah si dukunnya ke rumah, pas ke rumah ngelihat istrinya cakep. Dari situ dia bilang, wah ini ada ritual yang kurang nih gitu. Ini ada ritual yang agak sulit memang. Ritual terakhirnya kalau nggak dipenuhi, ini nggak bisa. Berhubungan intim di situ. Tuh, karena butuh energi yang lebih besar. Benar. Bilang energi itu ditransfer. Dari semua peristiwa yang Anda rungkat itu, apa saja serangan-serangan mereka yang Anda alami? Laporan polisi, ancaman pembunuhan, iya. Laporan polisi 20 kali dilaporin. Bahkan waktu itu sama Pawang Hujan, yang terkenal itu Pawang Hujan, disomasi katanya. 3 kali 24 jam nggak ngelaporin, nggak minta maaf, kita laporin gitu. Mereka ngelaporin pesulap merah karena menghina profesi katanya, terus bikin job mereka sepi. Lah katanya ada penglaris sama pesugihan, kok jobnya sepi? Kan aneh ya, bertolak belakang mereka. Pesulap merah nih apaan kerjanya, menghancurkan, ngerusak rezeki orang. Polisi juga ngerusak rezeki maling dong. Iya, ngerusak rezeki penipu. Sebenarnya bukan merusak, tapi menyelamatkan rezeki lebih banyak orang lagi. Betul. Daripada lari ke dukun-dukun, mendingan ya udahlah larinya untuk traktir keluarga gitu. Itu kan bisa menyembuhkan penyakit juga tuh kalau sedekah. Kan ada Rasul pernah nyaranin gitu, sembuhkanlah sakit dengan sedekah kayak gitu. Bisa traktir keluarga, ajak liburan daripada lari ke dukun gitu. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad.